Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyawan. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas presentasi. Adapun tugasnya yang meliputi perbedaan antara rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Kemudian ada rangkaian dasar flip-flop. Kemudian contoh penerapannya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional ini merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar boolean yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika, operator logika yang digunakan dalam rangkaian kombinasional ini berupa inverse atau negasi not, perkalian logika n, penambahan logika or. Adapun rangkaian-rangkaian yang meliputi rangkaian kombinasional ada 4, yaitu encoder, multiplexer, decoder, demultiplexer. Setelah itu, rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Rangkaian yang meliputinya yaitu adalah flip-flop. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan rangkaian kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluarannya yang ditentukan hanya oleh masukan eksternal saja. Namun jika keluarannya ditentukan tidak hanya masukan eksternal, tapi juga oleh kondisi sebelumnya, itu bisa disebut sebagai rangkaian sekuensial. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang perbedaan antara kedua rangkaian di atas, yaitu rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Kemudian ada rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input, input juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung pada waktu. Kemudian kita akan membahas tentang rangkaian dari SR flip-flop. SR flip-flop merupakan singkatan dari set reset, yaitu dari kedua input S dan R. Selain itu juga terdapat dua keluaran output, yaitu Hi dan Hi. Rangkaian ini biasanya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Setelah itu ada D flip-flop. D flip-flop ini merupakan nilai yang diberikan pada input D akan dikeluarkan dengan nilai yang sama pada output Q. Setelah itu ada rangkaian JK flip-flop. JK flip-flop ini sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pecahan naik up counter ataupun pecahan turunan down counter. JK flip-flop ini penyebutannya di dunia digital sering ditulis sebagai simbol JKFF. Kemudian ada rangkaian T flip-flop. T flip-flop ini digunakan pada rangkaian dalam kondisi output yang selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Misalkan pada rangkaian pembagian frekuensi divider. Oke, setelah itu kita akan masuk ke penerapan rangkaian dari SR flip-flop. Untuk rangkaian SR flip-flop ini penerapannya digunakan untuk pengoperasian lampu lalu lintas yang membutuhkan untuk menghidupkan lampu merah, kuning, dan hijau adalah bukti pembagian energi listrik dari suatu lampu ke lampu lainnya. Kemudian ada lampu hias. Kemudian untuk penerapan JK flip-flopnya, ini adalah rangkaian jam digital menggunakan JK flip-flop, yaitu mempunyai masukan J dan KFF. Ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. FF jika merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah penjajahan. FF jika dibangun dari rangkaian dasar FFSR dengan menambah dua gerbang N pada rangkaian R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Setelah itu ada cara kerjanya, yaitu yang pertama pada saat J dan K keduanya rendah, gerbang N tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya.
kemudian pada saat J rendah dan K tinggi, maka FF akan diseret hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 0, kecuali jika FF memang sudah dalam keadaan reset atau Q memang sudah pada keadaan rendah. Pada saat J tinggi dan K rendah, maka masukan ini akan mereset FF hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 1, kecuali jika FF memang sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan tinggi. Pada saat J dan K keduanya tinggi, maka FF berada dalam keadaan toggle, artinya keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan jika pinggiran pulsa clock-nya tiba. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.